Selamat datang kembali di channel Burnout Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham sektor komoditas, saham emas, ada saham oil 1 dan saham farmasi. Langsung saja ke saham pertama. PSAB yang ditutup di harga 420 menguat 2,43%. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker semuanya PSAB akumulasi. PSAB baru mulai bangkit ya. Jadi dia itu mantul dari neckline 400. Pas dulu itu ada resisten kuat saat di bulan Oktober 2024. Nah ini ya. Jadi oke nggak? Harusnya oke ya. Mudah-mudahan ini benar-benar swing low. Kalau melihat kondisi seperti ini. Nah seperti ini simple Bapak Ibu ya analisanya. Analisa tuh mudah. Yang nggak mudah tuh melakukan apa yang nggak sesuai harapan. Cut loss. Kalau yang mau pakai cut loss. Atau yang floating loss sabar menunggu. Itu yang nggak mudah. Ya sabarnya itu. Nah seperti ini nih sebenarnya nih kalau kan udah dimantul nih dari 400. Kalau minggu ini jebol lagi 400 gagal. Targetnya kemana? Tinggal cari resisten selanjutnya. Itu di mana? Sekitaran 480. Tapi kan terlalu tinggi ke 480 ya. Biarpun misalnya targetnya ke 480, target Bapak Ibu ya setengahnya lah, sisakan lah misalnya 450 gitu aja. Nih misalnya daerah sini. Nah hitung risk rewardnya. Kalau misalnya cut loss di bawah 400 berapa? Seperti itu analisanya. Nih 390. Oh 7% ya dalam ya. Ya dalam karena belinya di atas support. Lebih di atas 5% di atas support. Supportnya kan 400 tuh. Ya anggap aja 400 support. Nah ininya dibeli 420. Berarti kan 5% udah naik. Ya wajar Bapak Ibu cut lossnya di 7%. Berarti di 2,5% di bawah support cut lossnya. Ya seperti itu. Jadi kalau mau cut lossnya tipis gimana? Beli dekat-dekat support. Kalau Bapak Ibu beli di 406, 402 ya cut lossnya tipis. Kalau Bapak Ibu baru beli di 420 ya dalam. Apalagi nanti beli di area atas 413, 434. Seperti ini trading plan-nya kalau berminat ya. Risk reward 1/2 lebih dikit. PSAB mudah-mudahan ngangkat hari ini. Kalau dilihat MACD memang ke bawah melewati perbatasan garis nol. Ya aman aja lah. Yang penting dia gak jebol lagi itu 400. Itu aja intinya PSAB. Simple. Lanjut. Archie yang ditutup di harga 765 terkoreksi 0,64%. Archie sudah 2 kali dia di FCA ya. Baru buka nih 2 kali. Berarti masih ada 5 hari lagi. 5 hari lagi di FCA. 2 hari minggu ini dan 3 hari minggu depan. Rabu baru lepas FCA. Dan asing masih net buy. Kalau di broker Archie akumulasi. Archie waduh ini sih uptrend ya. Cuman sayangnya dia lagi FCA. Lepas FCA bisa all time high. Apalagi harga emas menguat ya. Coba lihat harga emas. Nah. Oh baru ribu-ribu tipis harga emas. Tapi secara teknikal saham-saham emas rata-rata naik ya. Nah jadi Archie masih bagus nggak? Harusnya masih bagus. Karena sekarang itu saham-saham FCA itu nggak terlalu berpengaruh dengan FCA. Nggak seperti FCA tahun lalu. Sampai kuartal 1 kemarin ya. Saham FCA itu biasanya kalau sudah masuk FCA pertama kali itu biasa ARB sampai 3, 4, 5 hari. Bahkan ada yang 7 hari ARB terus. Sekarang kan enggak tuh. Siapa pelopornya? Cedia, Koin. Itu lihat ada saham-saham yang lain juga. Kami sering dapat tuh saham-saham FCA. Cuman ada strateginya ya. Itu jadi kalau Bapak Ibu mempermasalahkan FCA itu sebenarnya ya nggak masalah juga. Teman, di setiap ada aturan baru pasti ada kesempatan baru. Ada peluang profit baru. Ada dapat strategi baru. Nah itu ya. Kalau kita monoton aja aturannya ya kita pakai strategi lama. Paling update sedikit. Tapi pas keluar aturan baru, jangan lihat sisi negatifnya. Tapi lihat sisi juga ada nggak nih peluang nih. Gimana kita cari peluang di saat seperti ini. Kan seperti kita hidup tuh nggak mungkin kan sesuai apa yang selalu dengan pikiran aturan yang kita. Kadang hidup berubah-ubah. Jadi bagaimana kita menyesuaikan dengan perubahan. Itu. Jadi kalau ada yang dihapus saja FCA. FCA bisa ngasih profit loh. FCA bisa ngasih profit. Selalu ada peluang. Yang penting tahu gimana caranya. Itulah belajar. Kalau nggak belajar ya nggak tahu. Tanya di grup Burnout Trader atau yang nonton video ini di grup Burnout Trader. Sering masuk ke saham FCA kan? Profit aja kan? Nah itu. Jadi
Archie kalau pandangan sih nggak turun dalam. Kalaupun ARB misalnya ya 3 hari, paling Rabu nanti terakhir ARB. Misalnya ARB terus ya, habis itu bangkit lagi. Targetnya kemungkinan besar ya. Ini baru analisa, belum pasti juga. Kalau melihat dari volume meningkat, ada indikasi targetnya menguji all time high-nya. Cuman kan dekat nih, kalau Bapak Ibu beli sekarang ya mepet. Bisa naik lebih tinggi gak? Ya bisa-bisa aja, cuman kita nggak tahu. Nah makanya kita nggak tahu tuh, kita harus menjaga uang yang kita punya. Dengan cara kalau beli itu minimalisir resiko. Resikonya berapa kita siap. Kalau sekarang siap nggak Bapak Ibu? Misalnya ya, ini kan Sam FCA. Misalnya kan kalau dia buka langsung ARB, besok buka ARB, Bapak Ibu siap nggak? Kalau nggak siap seperti itu, jangan lihat profitnya. Siap nggak dengan resikonya dulu. Kalau siap ya boleh masuk. Kalau belum siap, misalnya ya, ini belum pasti juga. Kalau pandang sih kayaknya nggak sampai ARB sampai 3 hari sih. Cuman ya jarak-jaraknya Bapak Ibu siap nggak kalau ARB 3 hari? Misalnya beli harga sekarang, di bawah ARB 10%, besoknya 10%, siap nggak? Kalau siap ya beli. Kalau nggak siap, jangan masuk saat ini. Archie, itu aja. Kalau melihat dari broker summary-nya sih, harusnya sih menarik. Bisa rebound hari ini, tapi disclaimer ya, Archie. Lanjut, Harta yang ditutup di harga 645 menguat 3,2%. Asing net buy. Kalau di broker semuanya Harta akumulasi. Nah, Harta ini lebih menarik. Kalau mau saham reguler, cuman dia open gap up ya. Dia mantul dari EMA berapa nih? EMA 20. Jadi bagus gak bagus? Dia mantul dari 600 juga. Ini kalau Bapak Ibu lihat, ingat analisa saya nekat aja kalau mau beli, cut loss aja tinggal jebol 600. Ya paling 3% waktu itu saya bilang, dan ya sekarang profitnya lumayan kan? Dari 610 sekarang 5%an. Targetnya masih lanjut 725, 730 nih resisten. Arahnya lebih cenderung kemana? Ke atas. Seperti ini nih, yang penting jangan balik arah. Ini kan simple analisanya Bapak Ibu. Kalau nekat beli, feelingnya lebih cenderung ke atas, ya udah beli. Tapi siap nggak cut loss kalau dia jebol 600? Itu simple. Cut loss aja jebol 600. Tapi gimana kalau besoknya naik? Nggak usah cut loss. Dua aja. Bapak Ibu pakai cut loss, cari saham yang lain. Solusinya, atau tetap hot, sabar menunggu. Kapan waktunya kita nggak tahu. Nah, tinggal pilih Bapak Ibu nyaman yang mana. Kalau uangnya super dingin, nggak usah pakai cut loss juga nggak masalah. Tapi jangan nanti ya setelah 15%, 20%, lama nunggunya nggak naik-naik, pusing, akhirnya putus harapan di cut loss. Ada yang seperti itu, tulis di kolom komentar. Kalau Bapak Ibu siap nggak pakai stop loss, tunggu terus. Ya Bapak Ibu ikhlas kalau sahamnya delisting aja. Hilang. Selama dia nggak delisting, selama dia di market, hot aja sampai kembali profit. Yaitu menggunakan uang super dingin dan super sabar. Ada nggak saatnya naik? Saham-saham tuh pasti ada saatnya naik. Cuman kita nggak tahu kapan. Bisa cepat, bisa lambat. Bisa sehari, 2 hari, 3 hari. Ada yang 4 tahun nggak naik-naik, ada yang 5 tahun nggak naik-naik. UNPR, GGRM itu berapa tahun nggak naik-naik? Sabar nggak? Tapi apakah mereka nanti naik? Pasti ada saatnya naik. Gak mungkin gitu-gitu aja harga mereka tuh. Apalagi Bapak Ibu tahu, walaupun fundamental kurang oke saat ini UNPR, tapi kan UNPR tuh jual produk-produk yang dipakai. Rokok ya masih dihisap. Ya, tapi ya itulah, kembali ke masing-masing. Ya, jadi harta arahnya ke atas. Lanjut, DKFT yang ditutup di harga 615 menguat 4,23%. Asing net sell. Kalau di broker semuanya DKFT akumulasi. DKFT rebound juga. Waduh, DKFT sih uptrend banget nih. Dari 200 sudah ke 600 kan. Jadi sekarang tuh agak rawan. 590 support. Kalau nekat silakan. Kalau dia nih kan simple analisanya Bapak. Ini dia membentuk pola Morningstar. Sempurna nggak? Sempurna. Harusnya lanjut nggak? Mestinya lanjut. Target selanjutnya 650, 660. Nah, kalau perla Morningstar-nya nih malah dikonfirmasi dia turun ke bawah, ya udah buang, gagal. Simple kan? Jebol berapa? 590. 5% lah cut loss-nya. Tapi kan di bawah situ ada EMA 20 di 540. Wah, bingung lagi kan? Ya tadi kembali ke pengalaman. Makanya saya sering nggak gunakan karena sangat mengganggu. Menurut saya itu apalagi ini baru satu indikator, baru satu EMA 20. Gimana kalau pakai EMA 13, EMA 25, EMA 30, EMA 50? Makin banyak. Belum lagi pakai indikator macam-macam. Pakai Bollinger Band, pakai Ichimoku,
pakai apa lagi? Stokastik, pakai RSI, pakai SMI, ya, pakai VWAP, pakai PMI. Waduh, makin pusing, ya. Tapi ya kalau Bapak Ibu nggak masalah dengan kebanyakan indikator di dalam ditampilin, kalau bisa menghasilkan profit sebenarnya nggak masalah juga. Tapi bagi saya pusing ya. Makanya saya juga dulu banyak indikator yang saya pasang. MACD, stokastik, saya gabung-gabung macam-macam. Di mana saya coba menemukan gimana sih caranya nih trading biar bisa menghasilkan profit, bisa itu. Ya pasti semua dipasang. Dan pada akhirnya saya ya saat ini cuman pakai support resisten klasik. Walaupun ini teknik jadul bilang orang ya. Ya cuman di garis-garis tapi menurut saya juga powerful, cuman ada indikator lain dan pengalaman. Nah, saya udah biasa melihat bid over, lihat broker summary. Jadi ya itu saya kombinasikan bisa menemukan saham-saham yang menarik. Itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu baru mau belajar, mau pakai semua indikator juga boleh. Tapi ya itu, Bapak Ibu akan sangat keganggu psikologisnya. Ya tadi saya bilang, kalau dimunculin MA20, waduh kalau saya katos di 575 atau 580 nanti dia mantul dari 540. Tapi dari 575 580 tuh ke 540 tuh bisa turun masih 8%. Kalau saya cut loss karena saya punya strategi, punya sistem trading. Nanti saya cari saham lain atau saya buyback di Captain nanti di EMA 20 ya. Itu ya. Jadi itu, tapi kalau saat ini pandangan saya ke atas. Paling nggak uji 640 650 mudah-mudahan bisa ya. DKFT. Lanjut. NICL yang ditutup di 1100 terkoreksi 3,5%. Asing net buy. Kalau bekerjanya NICL di distribusi. NICL masih oke lah. Kalau pandangan saya masih oke, ditutup aja nih. Menurut saya tutup aja sama 20 nih mengganggu ya. Ini harusnya sih iya sama tetap ya. Tetap kebetulan pas. Kebetulan pas. Nah ini bisa. Nah kalau kayak gini bisa dipakai. Kenapa? Kebetulan pas di resisten. Tapi kalaupun ditutup nggak masalah. Kita sudah punya resisten klasik kan. Makanya tadi saya lihat. Oh ya sama. Nah, jadi 1100 sampai 1050 tuh area yang harus dijaganya. Oh dia mau bagi dividen lagi nih. 4 Agustus. Ex-date-nya. Berarti tanggal hari Jumat ya bagi dividen. Wah ya dividennya kecil. Ke atas. Tetap ke atas nih. Koreksi dikit lagi. Naik nih. Kalau mau beli deket-deket 1050 aja. Ini ICL ya. Lebih ke sideways. Masih bisa mantul dari support. Turun support mantul lagi. Arahnya 1100 lah. 1130. Minimal. Kalau ke 1250 ya mudah-mudahan bisa sampai atas. Ya. Ini aja. Pokoknya jangan jebol 1050. NICL. Lanjut. Wins yang ditutup 386 menguat 3,76%. Asing net buy. Kalau bekerja wins di distribusi. Harga oil menguat 4% lebih. Berarti saham oil hari ini potensi rebound. Tapi hati-hati. Saham oil kalau harga oil naik seperti ini biasanya nggak stabil dia di atas. Tiba-tiba bisa koreksi lagi. Tapi secara teknikal Win sudah membentuk swing low-nya di 370. Nah mudah-mudahan dia nggak open gap up. Kalau nggak open gap up risk Bapak Ibu kecil. Kalau mau beli tapi ini disclaimer. 5% aja 366 cut loss, target reward minimal 406 5% juga dan ya uji EMA 200-nya. Pas kebetulan tuh resisten kuat. Ke situ arah ya, wins. Harusnya menarik wins ya. Mudah-mudahan nggak open gap up. Bapak Ibu bisa masuk juga biar risknya cuma 5% dan rewardnya ya langsung tarik EMA 200. 8% wins. Lanjut. Sido yang ditutup dengan 520 menguat 0,97%. Asing net sell. Kalau di bekerjanya Sido akumulasi. Sido bagus. Akumulasi juga kan tadi. Nah, mumpung risknya kecil nih. Cicil aja nih. Kalau menurut saya Sido cicil aja. Simpen sampai bulan depan. Kalau dia turun nggak masalah. Ambil lagi di bawah. Yang penting jangan jebol berapa? 480. Dari harga sekarang cut loss di bawah 480 berapa? Coba dihitung dulu. Lumayan ya 8% ya. Karena beli di pucuk. Tapi rewardnya minimal berapa? 10%. Nah ini pakai aja. Bahkan nih. Kalau pada saya Sido itu peluang besar. Kalau memang uptrend nanti laporan keuangan bagus. Kuartal 2, kuartal 3. 600 minimal arah. Kesempatan belilah. Kumpulin sabar. Kalau pada saya kalau sampai minggu ini bisa tembus 530 sih. Bangkit Agustus. Paling nggak Agustus itu 570 lah. Ya.
Dari 570 ada 40 poin. Sekitar 7%. Lumayan nggak? Lumayan. Ya. Kalau dikasih sebulan ke depan. Sido. Pokoknya yang penting kalau bisa minggu ini tembus 530. Itu aja. Lanjut. KLBF yang ditutup DG 1490 menguat 1,01%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya KLBF di distribusi tipis. KLBF bagus, sideways-nya juga bagus. Ini kan simple. EMA 20-nya mengganggu nih. EMA 200-nya. Tapi ya dia di atas EMA 200 kan. Ya kalau Bapak Ibu mau pakai EMA 200 juga bisa. Kalau mau pakai EMA 200 aja dipakai. Kebetulan EMA 200-nya di 1400. Nah, itu support kuatnya, resisten kuatnya di 1600. Dan sekarang dia di tengah-tengah. Tapi kemana pandangan borneo trader Allah? Arahnya sideways. Cuman sideways-nya nih sideways rawan. Kenapa? Menurun. Nih menurun terus nih. Melemah dia nih. Pokoknya kalau mau trading jangka pendek, jebol 1400 buang aja. Tapi kalau mau simpan lama, tahu sendiri KLBF seperti apa fundamentalnya, boleh di hold. Ya strateginya tinggal average down nanti misalnya di 1300. Setiap 100 poin average down bisa nanti di 1200 atau 1100. Nah, simple KLBF. Tapi kalau saya saat ini belum lah. KLBF rugi. Tunggunya lama. Ini kalau sideways bisa lama dia. Belum saatnya naik ya. Karena sudah rally-nya panjang nih. Jadi dia butuh waktu lebih lama lagi. Mungkin nanti di September mungkin baru bangkit. Tapi kita lihat aja ya KLBF. Lanjut. KF yang ditutup di harga 520 terkoreksi 1,88%. Asing net sell. Kalau bakar semuanya KF di distribusi. KF belum dulu. Memang disupport tapi belum lah. Ya. Kalau nekat Bapak Ibu simple analisanya. Jebol 500 buang. Berapa persen cut loss-nya? 5% sampai 6%. Tapi kalau jalan nih Bapak Ibu minimal take profit 10%. Hitungnya seperti apa? Seperti ini. Cut loss-nya 490, 5,2%. Reward-nya minimal ya, minimal 14%. Hampir 1/3. Itu aja simple. Siap nggak cut loss? Itu ya. Kalau panas saya, kalau dia ada satu candle hijau solid, nggak ekor panjang, nah mau mengangkat. Candle seperti apa ini? Candle solid. Nih candle solid, nih solid. Nah ini ya. Tapi harus dari bawah, jangan yang dari atas. Kalau di atas ini kan udah naik. Nah ini kalau ada satu candle solid, besok kah, hari ini kah, ada peluang awal Agustus atau minggu ini juga 600. Kita lihat. KF. Lanjut. IRA yang ditutup dagang 408 terkoreksi 0,48%. Asing net buy. Kalau dilihat broker semuanya IRA di distribusi. IRA di support. Cuman aduh belum menarik ya. Lagi sideways. Risknya kecil. Jebol 400 buang. 394 atau 392. 4% lah maksimal cut loss. Kalau tertarik ya. IRA. Cuman momentumnya nggak ada nih. Sektornya juga lagi sepi-sepi kan. Tuh paling 3,5%. 392 rewardnya 5%. Ya coba aja lah, siapa tahu ada flow-nya hari ini tiba-tiba kan. Kalau tertarik itu untuk IRA. Yang terakhir PIPA yang ditutup di harga 440 terkoreksi 2,2%. Asing net sell. Kalau dia broker resminya PIPA sama aja nih antara distribusi akumulasi. PIPA bagus, yes. Dan ini baru awal bangkit sih. Harusnya nih baru awal bangkit, fundamentalnya membaik kan. Bapak Ibu ada lihat-lihat tuh fundamental bagus, membaik, ya harusnya bangkit. Apakah bisa harga ke high-nya 2024? Bisa terjadi. Ini kan dia habis reisu nih. Habis itu selesai reisunya. Tentang apa ya? Buat apa kemarin reisunya? Coba Bapak Ibu kalau ada yang tahu. Tapi sentimennya bagus. Laporan keuangan bagus. Cuman harganya yang terlalu tinggi ya. Harganya terlalu tinggi. Waktu kalau Bapak Ibu beli waktu dia ini simple sebenarnya juga analisa tuh Bapak Ibu. Lihat mana resisten kuat. Kalau tiba-tiba ditembus dengan volume besar, udah itu valid. Tinggal kalau dia balik kalah, buang lagi, udah buang aja, gagal. Nih lihat abis dia breakout kan 250, volume besar, rally. Nah, bisa nggak nih nanti dia tembus 450 dengan volume besar rally lagi? Bisa. Cuman ingat Bapak Ibu, histori sebelumnya udah naik tinggi ya. Ya tinggal kalau dia tembus 450 dengan volume besar, kalau gagal exit aja di berapa misalnya exitnya. Simple kan? Tapi kalau menurut saya sih kemungkinan PIPA ini sideways dulu ya. Supportnya Bapak Ibu pakai 400 saja. Atau pakai gapnya ini aja 390. Nah, jadi idealnya beli di berapa? Beli dekat-dekat support. Kecuali Bapak Ibu bisa baca bid offer.
lihat bid offer mana nih momentum mau naik. Kalau bid offer momentumnya mau naik, Bapak Ibu bisa entry di harga berapapun, harga tertinggi pun, harga sekarang pun bisa. Tapi harus lihat saat real market, momentumnya kemana nih sahamnya. Kalau ada momentum naik, tetap ada resiko. Ya cut loss saja, cut loss tipis. Nggak mungkin Bapak Ibu beli baca bid offer, cut lossnya pakai support cat, beda. Supportnya pakai bid offer juga. Gimana baca bid offer membentuk support resisten? Bapak Ibu belajar di kelas scalping Bornet Trader, link di deskripsi. Silahkan kalau tertarik ya, pilih kelas scalping. Nah, jadi ilmu scalping Bornet Trader tuh bisa dipakai juga untuk swing ya. Bagaimana cara menentukan beli dan jual itu. Jadi itu aja dulu untuk pipa. Masih bisa digoreng nih. Kalau menurut saya masih bisa digoreng. Cuman ya sangat perlu hati-hati lah. Itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Bornet Trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Bornet Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Bornet Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.